Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Setiawati dengan NIM 1661090. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul penyelesaian persamaan Korteweg Difference menggunakan Reduced Differential Transform Method. Nah, Reduced Differential Transform Method ini pertama kali diperkenalkan oleh Keskin pada tahun 2009, di mana Keskin ini menyelesaikan persamaan linear dan non-linear dengan menggunakan nilai awal. Kemudian, untuk konsepnya sendiri, yaitu dia berasal dari di sini saya akan menyelesaikan persamaan Reduced Differential Transform Method atau biasa disingkat RDTM. Nah, untuk kajian keagamaan saya di sini saya menggunakan surat Yunus ayat 22, di mana di dalamnya berisikan bahwa semua makhluk ciptaan Allah sejatinya itu selalu menyembah kepada Allah. Nah, untuk rumusan masalah saya, yaitu bagaimana penyelesaian persamaan Korteweg Difference menggunakan Reduced Differential Transform Method. Untuk batasan masalah saya, di sini saya menggunakan persamaan dari Dinda, di mana hanya ada satu persamaan dengan dua nilai awal. Kemudian untuk metode penelitian, di sini ada 4. Yang pertama, mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Yang kedua, mentransformasi nilai UX,0 menggunakan definisi dari RDTM. Yang ketiga, menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu mencari solusi aproksimasi sehingga diperoleh nilai dari UX, T. Nah, untuk landasan teori di sini saya menerangkan 3 hal. Yang pertama yaitu deret Taylor satu variabel, yang kedua Reduced Differential Transform Method, dan yang terakhir yaitu persamaan Korteweg Difference. Baik, di sini kita akan mulai ke kasus pertama, yaitu kita akan menyelesaikan persamaan KdV dengan RDTM. Nah, persamaan KdV ada di persamaan 1, dengan nilai awalnya kita masih menggunakan persamaan umum, ada di persamaan 2. Baik, langkah pertama yaitu akan mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Nah, berikut adalah tabel dari hasil transformasinya. Di poin A, di sini saya akan membuktikan apakah UT memiliki transformasi K plus 1 UK plus 1X. Dengan menggunakan definisi dari RDTM, dan kita turunkan terhadap T, sisi kanan sisi kirinya, lalu kita peroleh UT transformasinya yaitu K plus 1 UK plus 1X, maka dia dianggap benar. Untuk poin B, yaitu kita akan membuktikan apakah U kuadrat memiliki bentuk transformasi sigma R sama dengan 0 sampai K, URX, UK min RX. Nah, dengan menggunakan definisi dari RDTM, lalu kita kalkulasi dan kita peroleh U kuadrat memiliki bentuk transformasi sigma R sama dengan 0 sampai K, URX, UK min RX, maka dia terbukti. Untuk poin C, kita akan membuktikan apakah UXXX memiliki transformasi partial pangkat 3 per partial X pangkat 3 UKX. Maka dengan menggunakan definisi dari RDTM dan dengan menurunkan sisi kanan dan sisi kiri terhadap X sebanyak 3 kali, lalu kita peroleh UXXX memiliki transformasi partial pangkat 3 per partial X pangkat 3 UKX. Maka dia terbukti. Nah, sehingga persamaan KdV itu bentuknya menjadi persamaan 3. Baik, langkah kedua akan mentransformasi nilai UX,0 menjadi UU0X menggunakan definisi dari RDTM. Lalu kita peroleh UU0X-nya ada di persamaan 4. Nah, langkah ketiga kita akan menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi, kemudian akan mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 3 menjadi U1X di persamaan 5. Kemudian, mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 5. Dan kita peroleh nilai U1X ada di persamaan 6. Nah, untuk K sama dengan 1, persamaan 3 menjadi 2U2X di persamaan 7. Kemudian, mensubstitusi persamaan 4, 6, ke persamaan 7 dan kita peroleh nilai U2X di persamaan 8.
Nah, nilai U2X ini merupakan hasil dari simplify programmable. Untuk K sama dengan 2, maka 3 menjadi 3U3X di persamaan 9. Lalu, disubstitusi persamaan 4, 6, dan 8 ke persamaan 9, dan kita peroleh nilai U3X di persamaan 10. Nah, nilai U3X merupakan nilainya berasal dari simplify dari programmable. Nah, langkah keempat, kita akan mencari solusi aproksimasi, sehingga kita peroleh nilai dari UX, T. Nah, UX, T ini kita menggunakan definisi dari RDTM. Kemudian akan kita substitusi untuk U0, untuk K sama dengan 0 yaitu U0, untuk K sama dengan 1 yaitu U1, dan seterusnya. Dan kita peroleh di persamaan 11. Baik, kasus pertama selesai. Kita akan menuju kasus kedua, yaitu kita akan menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal pertama, yaitu nilai awalnya adalah 6x. Ada di persamaan 13, dan persamaan KdV ada di persamaan 12. Nah, langkah pertama, mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Berikut adalah tabel hasil transformasi, di mana pembuktiannya dia sama dengan pembuktian yang di atas tadi. Nah, maka persamaan KdV itu menjadi bentuk di persamaan 14. Nah, sekarang kita akan melangkah ke langkah kedua, yaitu kita akan mentransformasi nilai UX, 0 menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Dan kita peroleh nilai U0X-nya dari persamaan 15. Baik, langkah ketiga, menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi. Kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 14 menjadi U1X di persamaan 16. Kemudian, mensubstitusi persamaan 15 ke persamaan 16. Dan kita peroleh nilai U1X yang ada di persamaan 17. Baik, untuk K sama dengan 1, maka persamaan 14 menjadi 2U2X di persamaan 18. Kemudian mensubstitusi persamaan 15 dan persamaan 17 ke persamaan 18. Dan kita peroleh nilai U2X di persamaan 19. Untuk K sama dengan 2, persamaan 14 menjadi 3U3X di persamaan 20. Kemudian, mensubstitusi persamaan 15, 17, 19 ke persamaan 20. Lalu, kita kalkulasi dan kita peroleh nilai U3X di persamaan 21. Untuk K sama dengan 3, persamaan 14 menjadi 4U4X di persamaan 22. Setelah itu, mentransformasi persamaan 15, persamaan 17, persamaan 19, dan persamaan 21 ke persamaan 22. Lalu dikalkulasi dan diperoleh nilai U4X di persamaan 23. Nah, langkah keempat yaitu mencari solusi aproksimasi, sehingga kita peroleh nilai UX, T. Nah, UX, T ini menggunakan definisi dari RDTM. Kemudian kita akan mensubstitusi untuk K sama dengan 0 maka U0. Kita akan mensubstitusi U0 untuk K sama dengan 1 menjadi U1. Maka kita substitusi untuk seterusnya. Nah, dan kita peroleh di persamaan 24. Persamaan 24 ini merupakan bentuk sederhana dari persamaan yang di atasnya. Baik, kemudian dari persamaan 24 kita mendapatkan yaitu UX, T sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 6 pangkat 2K plus 1 X T pangkat K. Nah, dari persamaan 24, kita peroleh rasionya sebesar 36T. Nah, dengan menggunakan rumus dari deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 min R, lalu kita substitusi untuk A-nya yaitu 6X dan R-nya yaitu 36T, kemudian kita peroleh nilai UX, T-nya ada di persamaan 25. Nah, berarti persamaan 25 itu merupakan solusi eksak. Nah, apakah benar persamaan 25 itu merupakan solusi eksak? Maka akan kita cek. Nah, pengecekan pertama kita akan mengecek apakah solusi eksak tersebut
sah untuk persamaan KdV-nya. Yaitu langkahnya kita akan mensubstitusi persamaan 25 ke persamaan 12. Nah, lalu kita kalkulasi dan kita peroleh hasilnya adalah 0. Untuk B, kita akan mengecek apakah solusi eksak tersebut merupakan cocok untuk nilai awalnya. Nah, caranya yaitu mensubstitusi persamaan 25 ke persamaan 13. Dan kita substitusi untuk T-nya sama dengan 0, lalu kita peroleh untuk 6, untuk UX, 0 adalah 6X. Maka dia sah dianggap solusi eksak. Baik, kita akan melangkah ke kasus ketiga, yaitu kita akan menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awalnya yang kedua. Persamaan KdV ada di persamaan 26, di mana persamaan ini adalah sama untuk kasus-kasus sebelumnya, dan nilai awalnya ada di persamaan 27. Baik, langkah pertama akan mentransformasi persamaan KdV. Tabel di sini merupakan tabel hasil transformasi. Nah, di mana pembuktiannya sama seperti yang ada di atas. Baik, sehingga persamaan KdV itu menjadi persamaan 28. Dia bentuknya ditransformasi sehingga dia bentuknya sekarang menjadi di persamaan 28. Jadi persamaan ini tuh sama seperti persamaan di atas tadi. Nah, untuk langkah kedua kita akan mentransformasi nilai awalnya UX, 0 itu menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM, dan kita peroleh U0X-nya ada di persamaan 29. Kemudian, langkah ketiga, kita akan menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Baik, kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 28 menjadi U1X di persamaan 30. Nah, kemudian mensubstitusi persamaan 29 ke persamaan 30. Nah, setelah itu kita kalkulasi dan kita peroleh nilai U1X ada di persamaan 31. Nah, untuk K sama dengan 1, persamaan 28 menjadi 2U2X yang ada di persamaan 32. Kemudian, mensubstitusi persamaan 29 dan 31 ke persamaan 32. Lalu, dikalkulasi dan kita peroleh nilai U2 yang ada di persamaan 33. Nah, untuk K sama dengan 2, persamaan 28 menjadi 3U3X di persamaan 34. Kemudian, mensubstitusi persamaan 29, persamaan 31, dan persamaan 33 ke persamaan 34. Lalu kita kalkulasi dan kita peroleh nilai U3X yang ada di 35. Baik, selanjutnya untuk persamaan 28 menjadi 4U4X di persamaan 36. Kemudian, mensubstitusi persamaan 29, 31, persamaan 33, dan persamaan 35 ke persamaan 36. Setelah itu dikalkulasi, dan kita peroleh nilai U4X di persamaan 37. Nah, lanjut, untuk K sama dengan 4, maka persamaan 28 menjadi 5U5X di persamaan 38. Kemudian, mensubstitusi persamaan 29, persamaan 31, persamaan 33, persamaan 35, dan persamaan 37 ke persamaan 38. Setelah itu dikalkulasi, dan kita peroleh nilai U5X yang ada di 39. Nah, untuk nilai U1X, U2X, U3, U4, dan U5 itu nilainya dari simplify maple, jadi lebih sederhana. Nah, langkah keempat, mencari solusi aproksimasi sehingga kita peroleh nilai UX, T. Jadi UX, T berasal dari definisi RDTM sendiri, lalu kita substitusi untuk nilai U0, T pangkat 0, U1, T pangkat 1, U2, T pangkat 2, dan seterusnya. Dan kita peroleh UX, T itu ada di persamaan 40. Nah, persamaan 40 ini memiliki rumus umum atau pola, yaitu UX, T sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga D pangkat K per DX pangkat K U0X per K faktorial dikalikan min 4T pangkat K. Nah, itu merupakan pola untuk persamaan 40.
Nah, dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama, ternyata persamaan KdV dapat diselesaikan menggunakan reduce differential transform method dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, dengan menggunakan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu mentransformasi persamaan KdV menggunakan transformasi dari RDTM. Yang kedua, mentransformasi nilai awal UX,0 menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Yang ketiga, menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi, kemudian mensubstitusi nilai K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang keempat, kita akan mencari solusi aproksimasi sehingga kita peroleh nilai UX, T. Nah, poin yang kedua, solusi eksak untuk persamaan KdV dengan nilai awal pertama yaitu 6X adalah UX, T sama dengan 6X per 1 min 36T. Nah, sekian penjelasan dari saya. Banyak kekurangan dan banyak kekurangan dan saya di sini menerima saran untuk kekurangan saya. Saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.